Di Bukit Daeng itu ada gerbang kayak antar dimensi. Ah yes. Nah, itu ada seorang wanita diperkosa. Rame-rame tuh, satu pengungsi. Di tempat itu. Iya. Batam ini terkenal dengan kampung Vietnam. Nah, camp Vietnam itu, gengs, di Batam ini terkenal banget ya angkernya ya. Itu bukan main lagi, keangkeran dari camp Vietnam. Menurutmu, Din, pengalaman mistis apa yang banyak lu jumpain di sana? Kalau di sana ya, kebanyakan ya. Karena mungkin satu dari camp Vietnam itu ya. Nah, kita tahu lah asal mula dari camp Vietnam itu kayak mana. Itu perang antar saudara di Vietnam ya? Tahun 1970 berapa gitu ya kan. Larilah ke Batam, ke Batam. Sampailah di Galang ya kan, diadakan Galang. Nah, disitulah dibuat kayak barak-barak tempat pengungsian. Yang buat angkernya satu tuh kalau tahu, wah ini ya. Dekat ini Tugu Kemanusiaan. Jadi ada salah satu korban pengungsi yang diperkosa. Pernah itu kita masuk, kayak Vietnam ada kan? Ada. Nah, itu konon ya. Itu ada seorang wanita diperkosa. Rame-rame tuh, satu pengungsi. Di tempat itu. Iya. Diperkosa kan. Nah, makanya jadi arwah-arwah sana tuh gentayangan. Nah, jadi banyak yang bilang, "Bang, kalau jalan sini Bang serem kali, Bang." Ya kayak di zaman dulu kan belum ada Oyo sama Red Doors. Iya juga. Mana lagi ya kan? Micet belum ada ya. Micet belum ada, nggak mungkin orang itu ya kan? Nah, bener kan? Ya mungkin dari situlah horornya. Coba di tahun 1970 ada Red Doors, ada Oyo, ada Micet. Tapi ini ya, yang masalah yang korban kemanusiaan itu di sana tuh banyak beredar katanya ada yang nangis, ada yang menjerit ya kayak mana ya kita paham lah ya kan mereka nyebrangin dari Vietnam sampai ke Indonesia dari lautan. Waduh, bayangkan kalau malam hari kita di sana kayak mana? Apa nggak menjerit kita? Aku udah nggak bisa bayangin lagi. Aku ya kan? Angkat tangan aku. Siang aja suasananya udah beda. Mencekam, Pak. Jadi aku pernah nih kan jalan tuh mau pergi lah. Itu kan berarti ngelewati Mirota kan? Iya. Camp Vietnam mau ke Mirota. Mirota ya? Mirota. Jadi camp Vietnam dulu baru Mirota kan. Mau camping di sana. Jadi ngelewatin situ lah. Itu jam-jam sekitar jam 7-an, jam 7-an, jam 8 lah itu. Wah. Aromanya itu beda sih. Beda ya? Hawanya itu beda, seriusan. Emang beda ya aroma yang mistis sama yang enggak gitu? Kalau menurut aku ya. Tapi nggak tahu kalau menurut orang lain ya. Kalau kita mau motor, kalau aroma hawa udaranya itu berbeda dengan biasanya. Nah, itu ada ya? Ada. Karena ya kita kan bukan paranormal ya kan? Iya sih. Kita bukan Ki Joko Bodo. Bener juga. Ki Joko Bodo udah almarhum. Udah ya? Udah. Alhamdulillah lah. Ya udah, alhamdulillah dia udah bertobat kan? Bertobat, alhamdulillah. Ya pokoknya kita kan manusia awam ya kan? Ya kita ya punya indera pekah, indera rasa ya kan, ya mau gimana ya kan, ya kita sama mereka punya alamnya, kita punya alamnya. Nah, kita nggak bisa ngeliat dia bisa ngeliat kita, ya kan. Ya, tapi kita bisa ngerasain. Yes. Tapi boleh, tapi memang benar sih, camp Vietnam itu super angker. Yang menurutmu tempat paling angker di camp Vietnam ini, coba gimana? Pertama di Tugu Kemanusiaan itu. Baru yang kedua itu di rumah sakit yang lama. Rumah sakit kalau kita lewatin barak kan di situ ada di bawah itu rumah sakit. Sakit. Nah, sama di kuburan. Wih, itu gila tuh. Iya. Itu beda kali. Suasana itu berbeda kali. Beda emang awalnya tuh. Tapi kalau mau main ini, mau minta itu ke situ lah. Di mana? Minta apa? Ya minta nomor biasa orang. Masa ada aja orang datang. Orang minta pesugihan juga mungkin ada nggak? Ada lah. Ada ya. Tempat ada pohon dingin yang gede itu. Iya itu. Ada lah itu. Ada. Karena banyak sesajen kan. Benar. Tapi di Batam ada juga orang nyari pesugihan gitu ya. Ada sih, tapi jarang terekspos. Ada ya. Pasti ada. Dan kalau di Jawa kan terkenal dengan Gunung Kawi atau apa ya kan.
kalau di Batam kan mistisnya ini menurut aku sih masih kurang kayak di Batam, kayak di Jawa ya. Benar. Karena gimana ya, kita di sini kan perantau semua. Iya. Rata-rata perantau ya, ibaratnya kurang sih kalau ketimbang yang di Jawa tadi. Kalau di Jawa memang lebih kental banget. Lebih kental ya, benar. Lebih kental. Apa-apa mau dibikin sesajen. Iya benar. Kalau walau nggak pandang mereka agamanya apa, tapi tetap aja bikin sesajen. Iya benar. Setiap hari Jumat kalau ada saudaranya yang udah meninggal, setiap hari Jumat itu dibikinin sesajen gitu kan. Maksudnya minuman, kopi, kayak roti jeruk gitu kan. Gitu. Di Batam juga ada sih kalau kayak gitu. Setiap ada orang acara akikah itu ada tuh. Makan itu. Kalau ini kan sesajen, benar-benar sesaji niatnya untuk arwah gitu. Arwah, yes. Sebenarnya itu kan nggak dibenarkan sih. Tapi ya udahlah. Tapi di Camp Vietnam itu apalagi tempat paling horor ya? Tempat paling angker aku gimana ya? Oh, Bukit Daeng itu iya sih. Setahun itu berapa puluh kali kejadian di situ ya. Yes, kadang sebulan itu ada 2 kali, 3 kali kejadian dan kecelakaan yang parah gitu. Benar. Dan kalau kecelakaan di situ pasti almarhum gitu. Iya. Karena ada yang ngasih tahu ya. Di Bukit Daeng itu ini nih dapat info beredar gitu kan. Jadi itu ada gerbang kayak antar dimensi. Yes, di situ. Pas dekat bukit yang dekat tower itu. Dekat tower yang arah mau ke Batu Haji. Tower itu yang mana dari muka kuning naik ke atas kan ada tower tuh sebelah kiri tuh. Sumpah aku merinding bro. Tuh ke bawah tuh. Itu dapat info dari kawan-kawan sih. Maksudnya gitu. Gerbang. Jarahnya Bukit Daeng itu kau tahu nggak gimana? Kurang tahu. Kalau Bukit Daeng itu kan bukit kan terkenal kan tukang urut tuh. Tukang urut. Pak Daeng. Oh jadi Daeng itu nama orang ya? Nama orang itu panggilan sebutan nama lah Daeng. Sebutan nama Daeng. Kenal dia termasuk orang sesepuh sana lah, sesepuh lama. Nah, tapi emang bener sih daerah sana memang setiap tahun pasti ada korban. Setiap tahun pasti. Bulan apa kemarin baru akhir tahun ini kan 1 bulan itu berapa kejadian itu? Kejadian. Itu dan kejadian kalau di situ tuh parah banget. Emang benar, parah banget. Parah, apalagi yang pernah viral itu kan pekerja ya, entah Epson atau apa. Iya Epson ya. Dia mau nikah 1 minggu lagi kalau nggak salah tuh orang Jawa mana? Jawa Timur kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Merinding banget tuh. Nah itu, waduh. Ya gimana ya, pun kita nggak bisa berkata-kata lagi ya kan, namanya udah ajal ya kan. Iya jadi udah jadi gasan takdir ya kan. Gimana lagi ya kan. Itu viral banget itu. Waktu itu sampai gimana ya, banyak orang berdatangan ke situ untuk ngedoain ya. Dan nggak tahu itu dibenarkan apa enggak. Yang penting niat mereka untuk ngedoain si korban. Tapi bener sih, orang banyak datang sana buat doa ya kan. Doa di tepi jalan, pas di tepi jalan. Sampai bikin papan bunga sepanjang jalan itu. Ya itulah, kita nggak tahu ya kan. Ya namanya ya sama gimana ya, orang perantau ya kan, mungkin mereka punya rasa iba, apalagi dia mau nikah ya kan. Yang bikin mirisnya itu dia mau nikah 1 minggu lagi dia mau nikah. 1 minggu lagi. Dan itu yang bikin tapi bener nggak? Itu mitos atau fakta ya? Kalau orang mau nikah selama 1 bulan itu kita tidak boleh keluar rumah. Pernah nggak dengar kata itu? Dan kalau aku sih gimana ya? Itu mitos atau fakta? Kalau aku sih nggak terlalu percaya ya sama yang gituan sih. Ya, karena banyak yang bilang kan, orang mau nikah jangan kok keluar dulu, mau nikah nih masih darah segar. Oh gitu ya. Darah segar. Jadi orang kalau mau nikah itu emang nggak boleh bepergian atau gimana? Kata ada beberapa orang yang bilang kayak gitu. Banyak sih kalau di Jawa, daerah Jawa sana itu banyak banget yang kayak gitu sih. Iya sih, benar. Padahal ya mungkin itu nggak dibenarkan, cuman mungkin ada alasan lain lah ya. Oke, benar. Terus orang-orang itu disangkut pautkan lah dengan hal-hal yang mistis. Benar. Nah, apalagi orang mau nikah nih, orang mau nikah kan, contohnya mau nikah, janganlah mandi pas mau nikah nanti hujan turun. Pernah dengar itu kan? Ya.
Padahal bahkan ada yang sampai lempar sempak ke atas genteng. Apa tujuannya coba? Ya nama itu tadi mitos. Nah, itu karena udah berdarah, udah sering diucapkan, jadi dari udah jadi tradisi. Nah, jadi kepercayaan. Hal-hal itu jadi kepercayaan. Yes, gitu kan. benar. Ya, tergantung dari kita masing-masing lah. Yang penting kita mau percaya sama yang maha kuasa aja lah ya. Ya tapi kalau namanya orang tua kita kadang nggak bisa ngelawan sih ya. Karena dari ucapan orang tua itu, apalagi kalau orang tua yang ngucapin itu agak ya gimana ya. Walaupun itu nggak benar, tapi kalau orang tua yang melarang ya udahlah ikutin aja gitu. Yes, benar. Kalau menurut aku di Batam ini ada yang masih ngikutin hal-hal seperti itu, ada yang enggak juga. Ya. Ada yang nggak peduli lah gitu. Karena kita hidup di kota. Di kota ya, jadi mungkin tradisi yang dibawa dari kampung ke sini mungkin nggak pernah berlaku lagi. Tapi ada segelintiran gitu. Padahal banyak ya hal-hal yang mungkin di daerah Jawa itu dianggap sakral ataupun nggak boleh dilanggar. Tapi setelah datang ke Batam ini semua itu apalah gitu kan. Benar tuh. Dihiraukan lah ya hal-hal seperti itu. Nah, kembali lagi. Bukit Daeng itu. Bukit Daeng. Karena sampai sekarang kan masih menjadi misteri itu. Mungkin salah satu jalan raya di kota Batam itu yang paling mengerikan lah ya. Benar. Udah mengerikan, terus padat. Pagi itu, aduh. Padat banget ya. Balap-balapan orang tuh mau kerja. Dari Batu Haji, start dari Batu Haji tuh mau berangkat kerja itu, itu udahlah. Kalah pula Marc Marquez bawa motor. Serius, kalah pula. Marquez kalah ya. Udah motornya kayak Marc Marquez, barunya mobilnya macam Alonso F1. Aduh, entah apa ya. Namanya orang ngejar waktu ya. Mungkin dari situ kecelakaan ya mungkin ya. Tapi emang benar sih di sana tuh banyak. Dan itu nggak tahu siapa sumbernya dari mana itu. Kalau di situ tuh ada gerbang antar dimensi, antara kehidupan nyata kita sama. Iya. Makanya kalau lewat sana banyak orang yang klakson. Kalau nggak, nah itu salam. Itu juga Din. Kenapa gitu harus seperti itu gitu? Gak tahu sih ya. Karena gimana ya? Mungkin dari mitos itu kan. Mitos orang. Jadi kalau lewat jembatan Sungai Ladi itu harus klakson 3 kali. Tapi memang benar ada situ. Jadi kalau kita lewat dari lewat hotel Vista ya, naik ke atas di sebelah kiri ada pos, dia kan ada kan, di situ ada. Ya memang. Dulu ada cerita gini. Jadi supir taksi kalau nggak salah dia. Ini bener atau enggak? Jadi dari mulut ke mulut kan, dia tuh bawa taksi lah dari daerah Jodoh mau balik ke rumah arah Tiban. Jadi ada penumpang dekat daerah situ, cewek. Jadi dimanggil bang, taksi. Nah berhentilah bang itu kan. Mau kemana dek? Mau ke sana, mau ke Sekupang. Ya udahlah, ya, abang antar yuk. Bawa mobil lah, pas lewatin pos itu kan. Pokoknya di bawah pos itu lah dikit. Nah, itu kisah nyata. Itu diceritain sama orang itu, zaman udah lama sih ceritain. Dia dibawa sama abang taksi, bawa dia, udah nyampe Tiban, pas dilihat di belakang nggak ada lagi orangnya, ya kan? Nggak mungkin abang itu main TikTok ya kan? Iya nggak mungkin. Nggak mungkin di prank kan sama hantu kan? Mungkin zaman dulu belum ada TikTok juga. Mungkin hantunya mau nge-prank, tapi zaman dulu belum ada prank-prankan, nih kan? Bisa jadi. Jadi abang itu kaget. Ya bisa jadi setannya nge-prank. Nge-pranknya kan? Ya itulah. Dari situ ada yang rumor cerita kalau bahwasannya ya kayak gitu. Nah dari situlah makanya orang bilang kan kalau lewat jembatan Sungai Ladi hidupnya klakson tut. Sampai itu difilmkan ya? Yes, benar kisahnya. Jadi aku dapat ini info juga sedikit ya. Entah benar entah salah. Dulu Sungai Ladi itu kan Sungai Ladi itu kan sekarang udah jadi waduk tuh. Dulu kan sebelum jadi waduk itu nembus ke laut. Nah itu zamannya dulu itu tempat apa sih namanya, bajak laut, apa sih namanya bahasa bajak laut itu namanya, apa sih bajak laut apa sih, penyamun kalau bahasa Melayu itu penyamun bajak laut ya. Jadi itu disitulah mereka bukan markas sih, lalunya disitulah, lewatnya situ.
zaman dulu. Tapi entah bener entah enggak. Jadi kalau emang salah mohon maaf nih. Karena kan kita dapat koreksi kalau salah, ya kan. Karena kan kita diceritain sama orang, kita nggak tahu orang itu benar atau enggak. Dia cerita sama kita. Nah, ya kan? Ya kita ngasih tahu ya yang sesuai apa yang diceritakan. Nah, di zaman dulu. Jadi tuh Sungai Ladi itu tempat para penyamun. Jadi dulu banyak korban-korban yang diambil kapalnya, ditawan, tuang, dibunuh, dibuang situ. Karena di situ juga banyak orang yang bunuh diri ya. Banyak juga orang bunuh diri, terus pembunuhan. Banyak di situ kan. Tapi ya itulah namanya misteri gitu kan. Itu yang menjadikan suatu lokasi itu menjadi horor ya. Horor benar. Karena di Batam ini tempat-tempat horor itu banyak juga. Banyak penghuni di Sungai Ladi itu, serius. Banyak ya. Orang mancing. Iya itu. Tapi herannya kenapa orang-orang mancing itu lebih berani gitu? Ya mungkin dari atau mungkin sekalian ya kan mancing ya kan, siapa tahu dapat nomor. Iya juga. Ya kan? Berkomunikasi. Aku juga heran. Kok orang-orang mancing ini berani sampai turun ke bawah. Nah, tuh. Malam-malam. Kadang ada yang sendiri loh. Ada sendiri loh. Dan emang sih banyak mungkin rame ya, tapi kan mereka jaraknya jauh-jauh. Jauh-jauh tuh, benar. Gila. Ya, aku kalau disuruh dibayar berapapun aku angkat tangan sumpah. Kau berani gak? Enggak lah. Hah? Enggak. Masa? Enggak berani. 10 juta? Tak mau. Gak mau? Takut sekali. Karena emang sih tempat sana tuh, waduh, beda. Hawanya pokoknya dari pos Naik Vista itu sampai arah tanjakan Sungai Ladi lewat dikit sampai mau turunan. Nah, itu beda. Aroma hawanya itu beda. Hawanya beda. Ya? Hawanya beda. Nah, kalau mata kucing. Zaman dulu kan mata kucing sekarang kan udah jadi dua jalur kan. Nah, dulu masih satu jalan dua jalur kan. Nah, jadi dulu pernah dengar cerita. Jadi ada orang bawa motor, tiba-tiba di belakang ada orang. Sempat viral kemarin, ada tuh orang bawa motor direkam, ada penumpang di belakangnya tapi bukan manusia. Itu pernah ada ya videonya? Ada kalau salah 2000 berapa tuh? 2015 kalau nggak salah. Karena di situ emang serem sih. Emang serem banget. Karena di situ guys, jalannya tuh lumayan bagus lah. Sepi, ya bagus, maksudnya sepi terus banyak kecelakaan gitu. Terus tuh, aduh. Iya kan? Nggak kebayang lah ada. Apalagi kalau habis hujan itu, aduh kabut asap itu, Iya. Makin seram. Bukan main. Udah seram ditambah lagi dulu terkenal begalnya di situ. Begalnya. Dua penunggu sana, hantu sama begal. Iya, ada 2 penunggunya. Wah, kita kan tadi udah cerita soal Camp Vietnam. Dengan rumah sakitnya yang horor. Oke. Terus Bukit Daeng. Yes. Bukit Daeng itu yang paling terkenal. Jalannya yang paling mematikan ya. Yes. Jalan yang paling mematikan di Batam lah ya. Sampai Sungai Ladi. Sungai Ladi sarangnya hantu-hantu di Batam ya. Dan mata kucing. Yes, benar sekali. Nah,